Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Ganggawardana dengan NIM 251301180 dari kelas 2E Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji normalitas terhadap suatu data di mana datanya itu saya peroleh dari skripsi kakak tingkat. Nah, untuk skripsinya itu disusun oleh Inyoman Jim Sudarsani. Untuk data yang saya pilih itu adalah data ulangan harian mata pelajaran matematika untuk kelas 8 di SMP Negeri 1 Ubud. Di sini terdapat data nilai 5 kelas, yang berarti di sini ada 5 data, di mana kelima data ini memiliki frekuensi yang di bawah 50. Untuk hasil uji normalitas oleh penulis terdapat di sini, di mana di sini penulis menggunakan metode Lilliefors untuk menguji normalitas kelima data yang ada, dan hasil ujinya itu menyatakan bahwa kelima data yang ada ini berdistribusi normal. Nah, untuk itu saya akan melakukan pengujian ulang terkait data-data ini dengan menggunakan metode yang berbeda. Yang pastinya di sini saya hanya belajar pada ruang lingkup Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz. Jadi di sini saya akan memilih untuk menggunakan metode Sapirowicz untuk menguji kembali kelima data ini. Karena metode Sapirowicz ini uh, lebih sesuai digunakan untuk data yang frekuensinya di bawah 50. Untuk itu, langsung saja kita mulai menguji normalitas datanya. Di sini pada Microsoft Excel saya sudah input semua data yang ada, dan setiap data itu berbeda sheet ya. Jadi di sini ada 5 sheet yang akan kita uji satu persatu. Yang pertama, untuk memulai pengujiannya, kita klik Add-ins-nya, kemudian ke bagian Real Statistik, lalu Data Analysis Tools. Nah, karena kita memakai metode Sapirowicz, kita hanya perlu satu fitur saja ya, fitur yang di atas ini, lalu kita klik OK. Nah, untuk input range-nya ini, kita blok saja nilainya, nilai dari semua nilai yang ada ya. Kita blok saja. Nah, untuk output range-nya ini bisa kalian tempatkan sesuai selera kalian sih. Saya tempatkan di sini saja, di E2. Nah, untuk optionnya deskriptif statistik dan box plot ini ya bisa saja sih, bisa diisi bisa enggak, tapi saya di sini hilangkan saja centangnya karena hanya berfokus pada Sapirowicz. Kemudian kita klik OK, maka hasil uji Sapirowicz-nya sudah keluar. Nah, di sini menandakan bahwasanya data nilai ulangan kelas 8A2 ini berdistribusi tidak normal, dikarenakan p-value dari data ini itu berada pada angka 0,005, di mana angka ini itu berada di bawah 0,05, sehingga menurut metode Sapirowicz ini data kelas 8A2 ini berdistribusi tidak normal. Di sini sudah ada indikatornya normal, no, artinya datanya tidak berdistribusi normal, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama kita uji juga untuk data kelas 8B1-nya. Jadi di sini tidak akan saya jelaskan. Nah, ini dia sudah keluar hasil uji Sapirowicz untuk data yang kedua. Di sini kita mendapati bahwasanya data yang kedua itu tidak berdistribusi normal, sama seperti data yang pertama. Nah, dari sini kita mendapati bahwasanya hasil uji normalitas yang kita lakukan sudah berbeda dengan hasil uji normalitas yang sudah dilakukan oleh penulis skripsi ini ya. Jadi kita akan lanjut saja, nanti kita bahas belakangan apa yang menjadi penyebab atau akar permasalahan perbedaan hasil ini. Kita uji lagi untuk data yang ketiga dengan cara yang sama. Nah, ini adalah hasil uji normalitas untuk data yang ketiga. Nah, di sini kebetulan hasil pengujian yang kita lakukan itu sama dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini, di mana datanya itu berdistribusi normal. Kemudian untuk data yang keempat akan kita uji kembali. Nah, ini untuk hasil uji normalitas untuk data yang keempat. Jadi kita menemukan peristiwa yang sama lagi seperti data yang pertama dan kedua, bahwasanya hasil uji normalitas kita bertolak belakang dengan hasil uji normalitas
oleh penulis pada skripsi, di mana hasilnya itu tidak berdistribusi normal untuk hasil uji normalitas yang kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir, data untuk kelas 8F. Nah, untuk data yang terakhir juga sama, datanya tidak berdistribusi normal, yang berarti hasil pengujian kita untuk data yang terakhir juga berbeda dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini. Nah, untuk memperkuat hasil yang kita peroleh pada uji normalitas di Add-ins, kita juga akan melakukan uji normalitas di SPSS. Nah, untuk melakukan uji normalitas di SPSS, kita masuk dulu ke aplikasinya, lalu kita input semua data yang ada di Excel, tinggal kita copy-copy saja. Lalu di sini kalian ingat atur di bagian variable view-nya di sini. Nah, untuk name-nya ini menurut saya lumayan penting untuk kita atur supaya memudahkan nanti dalam kita menganalisis hasil yang diperoleh setelah kita mengoutput metode yang kita gunakan. Nah, di sini sudah saya ganti. Nah, perlu diingat di sini juga di bagian name ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi jika kalian misalnya risih gitu tulisannya nggak ada spasi, boleh aja pakai underscore di sini. Kemudian untuk measure-nya di sini pastikan ketika data kalian angka, pilih bagian scale. Jadi setting dia biar menjadi scale semua. Selanjutnya kita akan menganalisis data ini dengan metode yang kita tetapkan dari awal dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Jadi kita tekan menu Analyze, lalu Descriptive Statistic, kemudian Explore. Kita klik. Nah, di sini terdapat data-data yang kita input, lalu kita Ctrl A, kita masukkan semua. Klik bagian tanda panah ini. Nah, untuk plots-nya bisa kita atur di sini. Kalau mau melihat histogramnya bisa dicentang. Terus yang paling penting adalah normality plots with test-nya ini. Kita centang. Lalu continue dan klik OK. Maka output atau hasil analisis uji normalitasnya akan keluar di sini. Oke, untuk melihat datanya itu berdistribusi normal atau tidak, kita bisa lihat di bagian test of normality ini. Nah, jadi tadi kita kan sudah tetapkan bahwasanya kita akan berfokus pada metode Shapiro-Wilk ya. Jadi kita lihat saja tabel Shapiro-Wilk, di mana hal yang perlu kita tekankan itu di bagian sig ini. Nah, hal yang perlu kita ketahui pada bagian sig ini, di sini kan tertulis 004 ya. Jadi sebenarnya artinya itu adalah 0,004. Jadi ada satu angka 0 di depan koma. Begitu pula yang untuk data 8B1-nya, di sini sig-nya itu sebenarnya 0,016 dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya data yang berdistribusi normal itu hanyalah data yang ketiga atau data nilai ulangan kelas 8B2, di mana nilai p-value-nya atau sig-nya itu berada pada angka 0,062. Ya, di mana angka ini adalah angka yang berada di atas 0,05. Nah, hal ini sejalan dengan hasil uji normalitas kita pada Excel, di mana yang berdistribusi normal itu hanyalah data kelas 8B2. Nah, dari pengujian ulang yang saya lakukan, hal yang dapat saya simpulkan itu bahwasanya terjadi perbedaan antara hasil uji normalitas ulang yang saya lakukan dengan hasil uji normalitas yang dilakukan oleh penulis skripsi ini. Nah, menurut saya perbedaan itu bisa terjadi karena terjadi perbedaan pemilihan metode untuk menganalisis normalitas data-data ini. Nah, di sini penulis menggunakan metode Lilliefors di mana patokannya itu terdapat pada L hitung dan L tabel. Di sini sudah tertulis apabila L hitung lebih kecil dari nilai L tabel, maka datanya itu berdistribusi normal. Sedangkan ketika kita memakai metode Shapiro-Wilk, patokan kita itu berada pada p-value, yang dimana rentang tengahnya itu berada pada angka 0,05. Jika berada di atas itu, maka datanya berdistribusi normal, tapi kalau di bawahnya, datanya berdistribusi tidak normal. Untuk itu, penting bagi kita untuk memilih metode dalam menguji normalitas data yang kita punya. Karena setiap metode itu punya kelebihan, kekurangan, dan juga sifat adaptif terhadap berbagai data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi Santi Santi.